Wow. Tapi kok dari tadi kayaknya dia yang buntutin aku deh. Tapi cuma perasaan aku aja. Hah? Apaan tuh? Aduh. Astaga Fajar, kamu tiduran di sini? Tidur. Di sana kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hey Dinda, kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hey Dinda, masihkah di sana kau endapkan rindumu hanya untukku? Aku mencintaimu seperti yang pernah kau tahu. Tak pernah berubah meski mentari tak menyinari. Aku mencintaimu seperti yang pernah. Aduh ya ampun, manas banget ya. Ini si Pacul kemana sih? Padahal kan ada hal yang harus aku omongin sama Pacul untuk pelauncingan dan pembangunan butik aku yang baru. Biasanya kalau di depan nggak ada nih, biasanya ya mungkin dia ada di tanah kosong itu. Kan Pacul juga udah bilang kalau bahwa hari ini tuh akan mau memulai pembangunan. Tapi mungkin dia lagi nungguin pasir-pasir datang, pondasi-pondasi juga mungkin dia masih ngukur gimana enaknya. Ya udah deh, aku susul aja. Kayaknya kalau misalkan aku tungguin di rumah, nggak mungkin dia datang. Segala sesuatunya udah aku persiapkan. Dan aku harap toko butik ini segera terbangun dan material-material sementara ini udah aku pesan di masing-masing tempat. Tinggal aku mempresentasikannya kepada ibu. Kalau begitu aku cek-cek aja dulu luas tanah ini seberapa ini. Kenapa lagi masih terpasang sini? Memang si Adif nih kerjaan. Oh ya, aku lupa untuk memesan. Panas. Hah, ternyata bener kan, Pacul di sini. Alhamdulillah Bu, saya bersyukur Gimana? banget hari ini Ibu datang ke sini. Saya ini Bu ingin mempresentasikan kepada Ibu tentang pembangunan
toko butik ibu yang ibu kemarin udah bilang sama saya. Jadi Bu, hari ini saya ingin mempresentasikannya Bu ya. Sampai mana sekarang? Emang pasir-pasir belum datang? Udah Bu, udah saya pesen Bu. Cuman masih dalam perjalanan. Pak Joko bilang bahwasanya pasir itu masih kan dipesennya di itu Bu di Lumajang seperti itu Bu. Jadi pasir-pasir di sana itu kualitas nomor 1 Bu. Jadi seperti itu. Jadi batu berikut bata terus kapur kita pesan dari Madura Bu. Wih deh, It's the sampai best, Bu. jauh bener ya. Iya, Dan deh, udah deh, pokok Bu, semua pokoknya. apapun masalah pembangunan aku serahin sama papa. Aduh, pagi ini cerah banget ya. Secerah hatiku. Setiap hari aku jalan-jalan ke sini. Biasanya sih kalau lewat di sini tuh kadang-kadang ada pangeran lewat. Pangeran pujaan hatiku. Siapa lagi kalau bukan Mas Fajar? Tapi kayaknya hari ini aku belum lihat dia lewat sini deh. Kemana ya dia? Tapi tenang, yang penting itu aku harus selalu berpenampilan yang cantik biar Mas Fajar itu tertarik sama aku. Ini udah, kacamata udah, payung biar nggak hitam. Mas Fajar nih, apa aku cariin aja ya dia ya? Kok dari tadi nggak kelihatan sama sekali sih. Apa dia belum bangun ya? Tapi ini udah siang. Gimana ya? Aku cari ke sana deh. Barangkali aja dia lewat sana. Kayaknya ada suara-suara kedatangan Mas Fajar nih. Nah kan, bener. Mas Fajar. Mas Fajar. Apaan nih si cewek? Oh bener. Apaan sih, Om? Mas Fajar. Mas Fajar mau kemana? Mau aku kemana? Mau kongkong sekalipun juga bukan urusan kamu. Panas nih loh. Iya nih Mas, panas banget. Aku ikut dong. Ajakin aku jalan dong. Aku gabut banget nih Mas. Kalau kamu udah tahu kalau di sini memang cuacanya panas, kenapa harus kamu keluar? Ya, aku gabut di dalam rumah Mas. Makanya ajakin aku jalan yuk. Aduh, mau jalan kemana sih, Yaw? Aku mau ikut kamu Mas. Aku ini mau ketemuan. Ya udah, aku ikut juga. Aku nggak apa-apa deh jadi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang ke-10 juga nggak apa-apa kok Mas. Awas Yang sih. penting sama kamu. Mau isi solar. Ya udah aku ikut ya. Ke pom bensin kamu mau ikut? Iya Mas, aku mau ikut. Masa kamu tega ninggalin aku sendirian? Mobil aku nggak muat sama payung kamu. Ya udah, payungnya tinggal ditutup. Nah, udah beres kan? Udah. Payung aja aku buang buat kamu. Saya masuk. Iya, aku ikut. Kalau nggak diajak bisa lama ketemuan sama si Novi. Iya. Tunggu. Dah, kamu diem aja di situ, nggak usah ngobrol. Bu, bener Bu. Ngomong-ngomong, kenapa masih diterterakan? Nanti ini dicopot ya. Ya itu Bu, itulah kesalahan Pak Adif Bu. Pak Adif memang seperti itu Bu. Jadi dia memang lagi gini Bu, lagi ngurusin perumahan-perumahan yang lain Bu. Sementara itu saya mengecek di sini untuk pembangunan yang sini akan saya segera laksanakan seperti itu Bu. Papa Cul, nanti kalau bisa ini juga ada tambahan parkiran ya. Jadi mungkin nanti ini ditutup, tapi ini nanti kasih kayak saluran air. Jadi untuk parkiran biar agak nambah ke depan. Soalnya kalau misalkan sampai ke belakang kan nggak mungkin. Oh ya Bu. Mungkin sekitar di sini nambah sekitar 2 meter aja sih untuk tanahin di sini. Jadi kita agak memakan ke sini nggak apa-apa. Parkir ya Bu ya. Iya parkir. Baik Bu, saya akan merombak untuk wilayah parkirnya supaya tamu-tamu ataupun keluarga besar Ibu Bener. yang mengunjungi ke sini supaya nyaman seperti itu Bu. Jadi kadang ya kalau misalkan kita itu mau ke suatu tempat
meskipun tempat itu rame ataupun tempat itu mewah, tapi kalau misalkan parkirannya itu jelek ataupun gak ada parkirannya, pasti orang udah males mau ngunjungin toko ataupun tempat itu. Oh, ya kan? bener Bu, bener sekali Bu. Kebetulan memang saya membuat denahnya keliru Bu untuk tempat parkirnya. Agak saya persempit seperti itu. Itu masukan Iya. yang baik bagi saya Bu. Jadi Bu, untuk konstruktur bangunannya, untuk di ruang paling depan untuk baju-baju ya seperti ini Bu, kira-kira dengan di apa itu loh Bu, disekat seperti itu Bu, dengan gaya Eropa Bu. Tentunya nantinya akan kami hiasi dengan beberapa furnitur yang bagus Bu. Dan lantainya saya Gimana? Gimana? Aduh, maaf ya, aku kurang fokus. Sorry, gimana? ini Bu, luas ke depannya itu loh Bu, di depannya untuk penjualan butik-butiknya di depan seperti itu Bu. Iya. Itu saya mempersiapkan satu-satu Bu. Jadi desain-desain Ibu jadinya lebih didetailkan seperti itu Bu. Ibu Apa? Bas kamar mandi ya barusan ya? Apa ya? Aduh, sorry ya Pak Pacul. Gimana? tumben-tumbenan sih Ibu. Kenapa sih Bu? Ada apa sih Bu? Tumben-tumbenan Ibu itu tidak bersemangat sekali. Aduh, ya juga kenapa ya? Jadi ya, permasalahan ini sih sebenarnya nggak privasi, cuman ya kayak mengganggu aja sih. Tapi maaf ya Pak Pacul, barusan aku nggak konsen. Nggak apa-apa kok Bu. Tidak biasanya Ibu seperti ini. Kebanyakan melamun seperti itu Bu. Saya kan sudah lama bekerja sama Ibu. Jadi saya tahu kalau Ibu lagi ada beban pikiran. Ada apa sih Bu? Aduh, aku jadi malu deh mau curhat. Tapi Pak Paculnya kan udah berpengalaman, juga udah berkeluarga. Iya Bu. Gimana ya Pak Pacul? Ini masalahnya percintaan sih. Oh. Jadi dari dulu tuh aku kan selalu dimanfaatin sama cowok. Nah, untuk yang kali ini aku tuh nggak berani diajak ketemuan terus. Sebenarnya aku udah deket sih sama cowok ini sekitar nggak sampai setahun lah, tapi mau hampir setahun. Tapi aku nggak berani mau ketemu sama cowok ini. Aku takutnya tuh seperti kejadian yang lalu. Aku cuman dimanfaatin, aku cuman diambil hartanya doang. Aku nggak mau. Kan kamu tahu sendiri, orang tua aku tuh udah untuk memaksa aku untuk menikah, tapi akunya nggak siap. Sebenarnya aku siap sih untuk menikah, cuman pasangannya aja yang belum serk di hati aku. Terus gimana tuh Pak Pacul? Ini kita mau ngisi solar di mana, Mas Fajar? Di bengkel. Ya di pom lah. Bengkel. Oh, pomnya di mana? Masih jauh nggak? Mas Fajar, itu ada sepeda motor, Mas Fajar. Wah, orangnya kok pakai helm hitam ya? Kamu ini norak banget sih, kayak nggak pernah ke kota aja. Mas Fajar itu jualan tape. Tapenya manis nggak? Mas Fajar, aku pengen beli tape itu dong. Pahit. Nah, masa iya pahit sih? Oh. Mas Fajar, itu apa? Itu kan kayak yang di TV-TV itu kan, yang buang sampah itu. Biasanya kan dibakar. Oh, ternyata benar-benar ada ya Mas Fajar ya? Ih, mobilnya keren Mas Fajar. Ya keren. Coba lihat aku. Aku udah cantik belum? Ya cantik. Udah cantik. Kerudung aku bagus nggak? Cocok nggak di muka aku? Aulia, kamu jangan banyak ngomong. Biasanya orang yang banyak ngomong dalam kendaraan itu mual loh. Muntah nanti. Wah, enggak kok. Kan aku nggak lagi hamil. Iya, apa kata kamu deh? Wah, Mas Fajar, nanti kita mampir ke situ ya. Wah, mallnya keren Mas Fajar. Wih, nanti mampir ke situ ya. Ya. Oh, ini pom bensinnya. Wah, banyak mobil-mobil juga ya. Bentar lagi aku harus turun nggak? Ya turun dorong. Kayak kalau mau ngisi sepeda motor. Halo Bapak. Itu nggak kelihatan sama aku. Bapak yang barusan itu. Kan kacanya gelap, Kalau bukanya gimana ini? Bukanya gimana ini? Nggak ada, aku kunci.
Mas Fajar, aku kan pengen lihat. Aku pengen nyampa bapak yang itu loh, Mas. Mau turun? Enggak. Ya udah turun nggak apa-apa. Enggak, sama kamu aja. Itu kok ada logo kelinci? Mana logo kelinci? Itu, Mas. Mas Fajar kok diem aja sih? Lagi gamut untuk bicara. Mas Fajar, tahu nggak? Aku tuh sekarang punya 2 cermin. Nah, cermin yang satunya aku tahu sini ya, buat ngaca. Ya, Ini masih lama. ini ngantri Al. Namanya di pom bensin itu harus ngantri. Kalau nggak ngantri nanti dimarahin. Pak, cepet Pak. Itu bisa dengar suara aku nggak? Bisa turun. Coba kamu langsung bicara ke sana. Pak, Nggak cepat Pak. apa-apa. Nggak apa-apa. Beneran. Bener. Ya beneran. Tapi bapaknya itu kayaknya lagi tidur deh. Mesti dibangunin tuh Mas. Lama banget sih. Kamu dari tadi sibuk ngaca mulu, apaan sih? Iya, biar aku tuh tetap kelihatan cantik di depan Mas Fajar gitu loh. Masa Mas Fajar tuh nggak peka sih? Artis nasional aja, kacanya tuh cuman sekali. Iya bener Mas Fajar. Tapi untuk memaksimalkan penampilan aku tuh harus pakai kaca 2. Sebenarnya tahu sini aja ya. Jadi begini Bu, saya tadinya begitu terkejut dengan penampilan Ibu yang seperti ini, yang sekarang ini Bu. Beda dengan seperti biasanya Bu. Ya tahu sendirilah kalau Ibu ini sebenarnya kan desainer. Jadi seperti itu Bu. Penampilannya memang bagi saya terlalu mewah. Kebiasaan Ibu itu terlalu mewah Bu. Jadi orang melihatnya itu, jadi ini orang kaya nih. Jadi Ibu tuh menjadi incaran bagi pria-pria yang tidak ingin bertanggung jawab Bu. Saya malah lebih suka dan saya lebih menghormati Ibu sebagai Ibu Novi yang seperti ini. Yang casual, yang natural aja gitu. Iya Bu. Bener juga sih. Saya benar-benar apa ya Bu ya? Sangat bangga dengan Ibu yang sekarang ini. Daripada saya yang pakai tas mahal ataupun sepatu heels, yang itu lebih baik bajunya aku seperti kayak gini gitu. Supaya benar aku bisa sekali. mendapatkan pasangan aku yang ikhlas mencintai aku, yang tulus sama aku, seperti itu. Iya Bu. Jadi orang itu tidak gampang membodohi Ibu dan tidak memoroti Ibu. Jadi Ibu sebaiknya sebenarnya bukan Ibu sih kalau Mbak Novi ini kan masih muda, belum Iya, nggak punya apa-apa pasangan sih. juga. Terserah sih. Terus ya ini sebenarnya cowok ini udah mau ngajak aku ketemuan karena dia ingin ngajakin aku serius. Cuman akunya yang selalu menunda-nunda. Aku juga nggak tahu gimana caranya. Bu, Ibu nggak perlu pulang lagi. Berpenampilanlah seperti ini saja Bu. Kalau perlu, Ibu ada baju pembantu Ibu nggak? Kalau perlu, Ibu pakai baju pembantu Ibu. Dan Ibu jangan pernah bawa mobil-mobil Ibu. Nggak perlu Bu, nggak perlu. Dan saya rasa untuk mencari jodoh, Ibu tidak pantas menempati rumah yang Ibu tempati sekarang. Lebih baik, apabila saya boleh menyarankan Ibu, lebih baik Ibu datang ke rumah nenek saya, rumah gubuk Bu. Oh gitu. Terus aku ngapain di sana? Lah, ajakin ketemuan dia di sana. Dia rela nggak menikahi Ibu dengan apa adanya? Dia ikhlas enggak? Seperti itu. Bu. Iya, aku mengerti. Maksudnya aku harus menyembunyikan jati diri aku. Jadi untuk menguji pasangan aku, dia menerima keadaan aku apa enggak? Kayak Iya, gitu. Ibu nggak perlu membongkar diri Ibu sebagai desainer. Jangan Bu. Kalau Ibu membongkar kepribadian Ibu kepada sosok seorang laki-laki yang ingin Ibu nikahi atau Ibu sukai, tentunya pasti mereka itu pakai yang sok-sok perhatian Bu. Iya benar Tapi juga akhirnya sih. Bu, tahu sendiri Ibu, kebanyakan Bu, pria-pria zaman sekarang memoroti Bu, memanfaatkan Bu. Ya benar-benar kamu Pacul. Pokoknya ini harus segera dilaksanakan. Karena aku juga sebenarnya sudah srek sih sama orang ini. Cuman aku nggak tahu gimana caranya. Ternyata aku setuju sama kamu. Oke. Makasih Mbak Pacul ya. Makasih banget. Ibu, Segera urus ya untuk iya, pembangunan iya. ini. Oke. Makasih. Udah.
Buset dah. Heran deh sama Ibu Novi. Sebenarnya dia mudah banget. Kenapa aku panggil ibu ya dari dulu ya? Heran. Ya udah deh kalau gitu. Aku sementara ini mempersiapkan pembangunan butik Ibu Novi. Mudah-mudahan Ibu Novi bisa mendapatkan pria idamannya. Dan mudah-mudahan pria tersebut tidak memanfaatkan Ibu Novi dan tidak memoroti Ibu Novi. Semangat Bu Novi. Aduh, kira-kira rencana aku itu akan berhasil nggak ya? Kira-kira juga Fajar ini mau nggak ya menerima keadaan aku yang seperti yang dikatakan Pak Pacul? Tapi kalau misalkan ini nggak dicoba, ini nggak akan berhasil. Kalau misalkan juga nggak dicoba, mungkin nasib aku sama seperti kemarin-kemarinnya yang hanya memanfaatkan aku, yang hanya juga nggak tau lah. Tapi aku juga ragu deh, gimana kalau misalkan Fajar ini emang nggak mau nerima keadaan aku. Tapi kan aku sama Fajar ini udah serak, aku juga udah merasa cocok sama Fajar, dan kita juga nggak pernah membahas pekerjaan, dan kita juga nggak pernah membahas harta kekayaan. Ini sih yang aku cocok dari kamu, Fajar. Oh, jadi dilema gitu deh. Apa aku bilang aja ya bahwa aku sebenarnya juga kayak gini? Apa aku ajak aja ya di rumah aku yang sebenarnya? Tapi nggak mungkin juga. Ini kayaknya idenya Pak Pacul juga bener deh. Aku juga harus menyembunyikan jati diri aku supaya aku bisa mendapatkan calon suami yang emang beneran sayang sama aku, tulus sama aku. Sedangkan orang tua aku kan juga udah mendesak aku gimana caranya untuk tahun ini udah bisa menikah. Ya udah deh, aku yain aja untuk pertemuan ini. Solar. Nanti kalau misal ketemu sama ceweknya Mas, teman dekatnya Mas, kamu jangan banyak ngomong ya. Tapi kenapa gitu? Kan kalau aku ngomong jadi asik. Asik menurut kamu, gak asik menurut ceweknya Mas. Lagian ceweknya Mas itu siapa sih? Ada. Kenapa juga mesti cari cewek lain? Kan ada Aulia. Kamu ini sudah aku anggap sebagai ya adik sendirilah. Adik. Ya iyalah, adik. Kok adik sih? Kan bisa lebih. Ya kan maunya kita apa? gak ada hubungan darah, Mas. Jadi bisa lah, kita masih bisa gitu. Tapi nggak apa-apa sih dia dianggap adik. Nanti adiknya adik-adik tapi mesra gitu. Nggak apa-apa. Kamu ini, kalau misal kamu bilang kayak gitu sama laki-laki yang jahat, habis kamu, ditiup Ya. kamu perutnya. Ya nggak apa-apa, Mas Baja mau tiup perut aku gitu. Tiup sembarangan kamu. Ini berdua dalam mobil, yang ketiga bisa setan. Tapi nggak ada setan pada di antara aku sama Mas Fajar. Mas Fajar ini di mana? Udah mau sampai? Ya iyalah, udah mau sampai. Oh, cepet banget. Aduh. Diam ya, jangan banyak ngomong. Si ceweknya Mas Fajar coba lihat aku dulu. Aku lebih pantas pakai kacamata atau enggak? Pakai aja. Kacamatanya kurang besar. Oh iya? Iya, tambah besar Coba segini. ini ya. Ini gampang. Nah, itu di depan ceweknya Mas. Yang mana? Aku berharap juga rencana ini akan berhasil, dan aku berharap juga ide Pak Pacul semuanya berjalan dengan lancar.
Aku tunggu di sini juga deh. Bilangnya juga ada di sini. Mana ya? Nih pacarku. Yang mana? Itu. Apa jangan-jangan ini ya? Kamu tunggu sini ya, jangan kemana-mana. Nggak usah turun. Masa aku ikut dong? Ah. Dan Novi, Mas Fajar. maaf ya aku lama. Barusan aku bawa adik aku. Oh iya nggak apa-apa. Masih si solar juga. Solarnya kehabisan, lupa semalam. Ternyata dari sekian lama kita chattingan baru kali ini kita ketemu. Dan aku Iya. baru mengiyakan sekarang. Novi, Fajar. keren. Itu adik kamu di dalam. Iya, itu adik aku. Mm-mm. By the way, dari mana? Kebetulan aku sendiri sih, cuman papasan sama adik aku ke POM. Terus aku, apaan sih, Au? Apa? Sinian Mas, kenalin. Aku Aulia. Aku itu calon istrinya Mas Fajar yang kedua. Ah? Kamu mau jadi yang pertama kan katanya? Enggak. Yang kedua. Enggak. Maksudnya nggak ada kayak gitu kok. Ini kan pacar kamu. Nah iya katanya ini pacar kamu. Katanya Mas Fajar, kamu itu pacarnya. Jadi aku selingkuhannya gitu. Enggak. Ini orang di desa aku. Memang suka sama aku, cuman aku udah nganggep adik sama dia, Novi. Bentar ya. Aduh, ayo kamu ikut aku. Mas Fajar, aku mau ikut. Masuk. Juga. Masuk. Ayo cepat masuk. Mana sih? Ah, ganggu aja sih kamu. Novi, bentar ya. Kamu tunggu sini bentar ya. Aku nganter adik aku bentar ya. Oh iya oke. Nanti kamu ke desa aku deh. Kamu bisa tanya deh sama semua orang. Aku nggak ada apa-apa sama dia. Iya aku percaya kok. Terus aku tunggu di sini aja. Iya, bentar ya. Ah, ini lagi si Bro Kokok. Mas Fajar ini mau kemana loh? Kok dia ditinggalin? Nganter kamu pulang. Jadi Mas Fajar lebih memilih aku gitu. Ah, ini malah mobil lama banget mau ngidup. Bentar deh Novi ya. Tapi namanya? Kok gak malah sesuai ekspektasi aku sih? Aku pikir semuanya juga akan berjalan dengan lancar. Tapi ini masih ada adiknya lah atau siapa lah gitu. Tapi ternyata Mas Fajar ganteng ya orangnya. Padahal kan selama aku chattingan sama dia tuh nggak pernah pakai foto profil. Dan ternyata aslinya juga ganteng. Dan bicaranya juga lembut. Jadi aku semakin yakin deh kalau Mas Fajar itu nggak bisa gitu Novi. Kamu nggak boleh terlalu percaya sama pria. Ini sebabnya kenapa kamu selalu disakitin dan selalu kamu dimanfaatin. Ya karena gini, melihat ketampanan aja kamu udah kayak gini. Pokoknya ini harus sesuai berjalan apa kata idenya Papa Cul. Ya, supaya aku tahu karakternya Fajar itu sebenarnya seperti apa. Ya oke, mungkin dia ganteng, oke mungkin dia lembut, tapi kan aku nggak tahu karakter dia tuh seperti apa. Ya, pokoknya ini harus tetap berjalan. Kamu ini apa-apaan sih, Al? Kamu bikin malu Mas aja udah. Mas bilang jangan bilang ceweknya Mas. Ya kan aku memang berharap aku jadi ceweknya Mas Fajar gitu. Tahu gitu kan Mas gak mau ngajak kamu barusan. Lagian kan aku duluan yang deket sama Mas Fajar. Dia kan juga baru kenal. Ah, sini. Mas Fajar ini mau kemana? Udah. Beliin aku tape Mas. Ah, tapi. Mas Fajar mau kemana? Ayo turun. Ayo kamu turun. Ini mau kemana? Ayo cepet turun. Aku nggak mau perempuan. Ngapain kita berhenti di sini Mas Fajar? Mau kemana sih Mas? Ini Mas gak mau berbuat jahat, gak mau buat kriminal sama kamu. Rumah kita kan jauh. Kita udah ke pom bensin, di solar segala macam. Kamu sekarang pulang naik bus.
Naik bos. Nah, tapi aku kan takut Mas Fajar temenin ya. Nggak usah, Mas masih banyak urusan. Ya, aku janji deh nggak bakalan gangguin Mas Fajar lagi. Aku janji juga nggak bakalan gangguin cewek yang tadi. Tapi, mas aku mau ditinggal Ada uang, kan? sendiri sih. Ada sih. Ya udah naik bus. Mas Fajar, ih, Mas Fajar mau kemana? Naik bus aja. Mas Fajar, loh, masa iya aku mau naik bis? Ih, gimana nih? Duh. Padahal kan niat aku tuh baik. Aku cuma pingin dapetin hati Mas Fajar. Apa sih yang salah? Oh, Mas Fajar. Mas Fajar. Ih, Mas Fajar mau kemana sih? Mas Fajar tungguin aku. Mas Fajar. Mas. Ih. Mas Fajar. Mas, tungguin aku. Aduh, gimana nih? Mana ada bus lewat sini? Aku mau naik apa ya? Masa iya aku mau naik truk? Aku mau naik apa ya? Kan nggak pernah naik bus. Harus gimana nih? Panas banget. Aku nanti di sini. Mas Fajar apa? Masa sih Mas Fajar nggak balik lagi? Gimana dong? Lama banget. Ini dia udah balik. Diantarin kemana adik kamu? Aku turun pinggir jalan. Ya ampun. Ya habisnya aku udah peringatin dia sih jangan bikin onar. Ya udah duduk aja nggak apa-apa. Duduk sini aja. Nggak apa-apa. Maaf ya. Aku cuman punya mobil tua. Aku nggak pernah mempermasalahkan apa kendaraan kamu. Ya aku paham. Percakapan kita di chat juga nggak pernah bahas tentang materi. Aku boleh ke rumah kamu? Hah? Ke rumah kamu? Ke rumah aku? Karena aku niat serius sama kamu. Jadi aku mau bertemu sama orang tua kamu. Kebetulan orang tua aku itu nggak ada kalau jam segini. Biasanya dia pergi ke petani. Jadi di sawah gitu, petani maksudku. Nggak apa-apa. Aku tunggu di rumah nggak apa-apa. Tunggu di rumah kamu. Tapi di luar, biar nggak timbul fitnah. Biarin deh, nggak usah. Aku bisa pulang sendiri kok. Dan kebetulan aku memang mau pulang. Kalau misalnya aku nggak ke rumah kamu, aku nggak tahu dong bagaimana orang tua kamu, bagaimana keluarga kamu menerima aku. Kamu juga nggak tahu bagaimana kesuksesan aku. Ya nggak apa-apa. Nanti kita kalau ketemuan di luar aja. Ya kayak gini aja. Nanti kan kita pasti lambat laun juga kita pasti tahu kok satu sama lain. Kamu nggak punya pacar kan? Kalau pacarnya enggak. Bener. Beneran. Kan aku selama kurang lebih setahun ini kan aku cuma chattingannya sama kamu. Terus kamu mau jadi pacar aku? Bukannya kita memang udah pacaran secara online? Iya, kan aku maunya nembak secara langsung. Kenapa kamu nggak cari pacar di dekat rumah kamu? Kenapa harus cari di online? Karena nggak enak pacaran sama tetanggaan. Ya kan, kadang ada yang suka nyakitin, atau kadang kalau misalkan kita ada masalah, ya pasti kedengeran orang tua kita. Jadi kan nggak rekomendasi aja. Iya sih, kamu ada benernya juga. Aku juga berpikir begitu. Oh iya, mengenai Aulia tadi, itu sama bener kata kamu.
dia itu memang anak yang manja. Sebetulnya bukan adik kandung aku. Cuman dia dari dulu udah ngejar-ngejar aku. Cuman aku nggak suka sama dia. Kenapa kamu nggak suka sama dia? Semua laki-laki di desa aku sudah Ulia pacari. Sudah sama dia yang pertama. Jadi aku nggak mau dibilang mantan kesekian dia. Terus aku juga nggak mau punya istri yang akan menjadi dari ibu anak-anak aku seperti itu karakternya. Iya. Rumah kamu di mana? Gak apa-apa meskipun nggak ke rumah kamu sekarang. Yang penting aku tahu aja alamatnya, ciri-cirinya, karakternya, tahu di mana tempatnya gitu. Ada di agak belakang, masih belok kanan kiri belok kanan ini. Kayaknya kalau mobil nggak masuk deh. Kalau mobil nggak masuk, berarti mobil harus taruh sini ya? Terus? Enggak, nanti maksudnya, semisal. Oh iya, jangan aja, lain kali aja kalau mau ke rumahku. Kamu pakai parfum apa? Pakai parfum dari nenek aku. Nenek aku tuh suka bikin parfum secara alami. Aku juga nggak tahu dari apa. Enak baunya? Iya. Kok orang desa kayak kamu kulitnya putih sih? Karena nenek aku dulunya ada atasannya tuh ada kayak Cina-Cina gitu. Gak tahu ya, mungkin nurnya ke aku gitu. Kamu kayak ikan? Ikan? Iya. Kenapa gitu? Di sini ada gelembungnya, kayak lohan. Iya benar. Kalau bibirnya kayak lele, ada kumisnya. Nggak ada, yang ada kumisnya tuh kamu. Kan kamu Ada. cowok. Nih, amit ya, permisi. Ya ini kumis perempuan, kumis halus itu namanya. Lucu. Tapi kalau pas nikah kamu gak kayak Piranha kan, nyosor-nyosor gitu. Apaan sih ya? Nggak tahu. Soalnya tangan kamu berbulu. Katanya di ilmu ilmiah kalau tangan berbulu itu hyper. Ya nggak tahu juga. Kan aku diciptakan sama yang maha kuasa. Aku menerima aja. Seperti yang aku ucapkan di chat, kita akan mencari kecocokan ketika bertemu. Aku cocok sama kamu. Kamu? Iya, semenjak aku chattingan sama kamu, ya aku udah cocok. Tapi gimana ya? Kalau misalkan aku ngebohongin Fajar terus dia emang beneran nggak menerima keadaan aku, gimana? Padahal kan aku udah cocok sama Fajar, aku udah cinta sama dia. Iya, cocok. Aku pulang dulu ya, soalnya kayaknya aku masih nyuci baju, masih cuci piring, masih cuci spray, masih cuci banyak deh pokoknya. Ya udah aku duluan ya. Nanti kita telepon aja. Oke, bye. Novi, sampai ketemu lagi ya. Aneh. Biasanya kalau perempuan mau disamperin ke rumahnya pasti mau. Ini kenapa Novi kayak ada yang disembunyikan di wajahnya ya? Kayak Novi ada sesuatu yang gak jujur sama aku. Ini mumpung Novi masih belum jauh, aku ikutin si Novi. Iya, aku ikutin aja. Mobil aku taruh sini aja. Novi kan juga bilang kalau rumahnya nggak bisa dimasukin mobil. Oh, jadi ini rumahnya neneknya Pak Ovi. Wow. Tapi kok dari tadi kayaknya dia yang buntutin aku deh. Apa cuma perasaan aku aja ya? Hah? Apaan tuh? Aduh. Astaga Fajar. Kamu ngapain? Kamu tiduran di sini? Tidur. Sini aku bantu. Aduh. Ya ampun. Sini. Aduh. Duduk aja sini.
Aduh. Kamu kenapa nggak mau aku datang ke rumah kamu? Iya, aku malu. Aku takutnya kamu gak menerima kekurangan aku. Jadi aku gak mau kamu datang ke rumah aku. Aku itu mau menikah sama perempuan bukan melihat dari materinya, tapi aku melihat dari hatinya. Sebagai laki-laki sejati, nggak pantas menumpang ke harta istri. Sebagai laki-laki sejati, juga laki-laki yang bekerja. Mau seperti apapun ekonomi kamu, aku akan tetap menerima kamu. Karena aku bukan mencintai harta kamu, tapi aku mencintai karakter, akhlak, dan kepribadian kamu. Kamu beneran ngomong kayak gitu? Kamu menerima segala kekurangan aku? Ya. Kondisi rumah aku? Novi, lihat daun di pohon ini. Daun ini nggak pernah menyalahkan angin ketika daun ini jatuh ke tanah. Begitupun dengan laki-laki. Laki-laki tidak mungkin menyalahkan keadaan istrinya kalau memang istrinya tidak punya. Yang kedua, laki-laki nggak bisa mengandalkan wajahnya. Begitupun juga perempuan. Karena ketika tua nanti, wajah cantik dan wajah tampan kita akan hilang. Begitupun dengan aku. Begitupun dengan kekayaan. Laki-laki juga tidak bisa mengandalkan kekayaannya. Karena kekayaan wajah, sampai kapanpun Tuhan mau ngambil, pasti akan diambil. Tapi yang diandalkan laki-laki adalah tanggung jawabnya, keberaniannya, ketulusan, dan kesetiaannya. Aku berterima kasih ya sama kamu. Karena kamu udah menerima kekurangan aku. Dan kamu gak pernah untuk menuntut aku harus begini, harus begitu. Aku berharap kita akan melanjutkan hubungan yang lebih serius. Aku ingin bertemu sama orang tua kamu. Karena sebagai laki-laki sejati, pantang untuk mundur pulang ketika sebelum bertemu dengan orang tua kamu. Orang tua aku? Iya. Gimana Ibu Novi? Apa yang saya katakan? Rumah nenek saya ini akan menjadi sejarah cinta Ibu Novi. Jadi, Mas, sebenarnya ini bukanlah rumah dari Ibu Novi. Ini rumah eyang saya, nenek saya, buyut saya. Maksudnya Novi? Aku bisa jelasin. Jadi Dia ini adalah desainer, sekaligus bos besar saya. Jadi kamu bukan orang miskin? Mas, saya bisa jelasin. Karena dia sering dipatahkan hatinya oleh pria-pria yang lalu-lalu. Seperti itu ceritanya, Mas. Dia curhat sama saya, tidak mau salah pilih untuk memilih seorang suami. Gitu ini, Mas. Sebenarnya dia elit, Mas. iya, tapi aku nggak bermaksud untuk membohongi kamu. Karena aku udah berkali-kali aku disakitin sama lelaki, aku dimanfaatkan, aku hanya diambil uangnya. Aku nggak mau hal ini akan terjadi kedua kalinya dan kesekian kalinya, karena orang tua aku udah memaksa aku untuk menikah tahun ini. Dan aku udah mulai cocok sama kamu. Ya udah, berarti sekarang aku mau menghadap orang tua kamu. Di mana rumah kamu yang asli? Bu, Gak jauh dari sini kok. Makasih ya Pak Ovi. Pak Ovi sudah memberikan ide yang bagus. ini kayaknya cocok nih, Non. Ya udah, ayo kita berangkat. Selamat ya, Mas. Selamat Ibu Novi.